Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Bareng, channel yang insya Allah akan membahas materi-materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol lonceng untuk kalian mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Bersama saya Dandi Surahman, mari kita Sinau Bareng. Apa kabar anak-anakku kelas 2 dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalian harus pintar-pintar menjaga kesehatan, terutama pada masa pandemi seperti ini ya. Patuhi semua protokol kesehatan. Kalau keluar rumah gunakan masker, kemudian kalau berada di keramaian harus jaga jarak dan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Oke, baiklah. Kelas 2, iya, sekarang adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Nah, bersama Pak Dani di sini kita akan membahas pelajaran 1 di kelas 2. Langsung saja ya. Kita lihat bersama-sama apa sih materi pelajaran 1 di kelas 2 ini. Kita lihat, ini dia temanya. Temanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Kalian tahu teladan? Teladan itu adalah seseorang yang pantas kita contoh ya, atau seseorang yang patut kita contoh, harus kita contoh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya semua harus kita contoh ya. Jadi Nabi Muhammad adalah teladanku. Baik, ini adalah pelajaran 1 di kelas 2. Coba. Nah, Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat jujur ya. Nah, itu adalah salah satu sifat terpujinya Nabi Muhammad, jujur ya. Apa itu jujur? Jujur itu artinya adalah tidak bohong ya. Nah, kamu tahu tidak bohong? Kamu pernah berbohong? Jangan ya. Berbohong itu dosa ya, berarti tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur artinya tidak bohong. Jujur adalah berkata benar dan apa adanya. Ya, ketika Pak Guru tanya, kamu sudah mengerjakan PR atau belum? Kalau sudah ya jawab sudah. Kalau belum ya jawab belum. Jangan belum mengerjakan bilangnya sudah mengerjakan. Pak Guru tanya, tadi pagi bangun tidur kamu sholat subuh atau tidak? Jawab dengan sebenarnya. Kalau tidak sholat subuh jawab tidak. Kalau sudah sholat subuh jawab sudah. Iya, begitu ya. Jangan tidak sholat subuh tapi jawabnya saya sholat subuh, begitu ya. Nah, itu namanya tidak jujur. Jadi jujur itu berkata benar apa adanya, tidak mengarang, tidak dibuat-buat ya. Oke. Selanjutnya, perilaku jujur telah dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil ya. Nabi Muhammad itu sejak kecil menjadi anak yang jujur. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Setiap berkata Nabi Muhammad jujur, setiap berbuat juga Nabi Muhammad tidak pernah bohong ya. Selanjutnya, karena kejujurannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya yang dapat dipercaya ya. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang memiliki gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat jujur. Oke. Selanjutnya, kita harus jujur ya. Kemudian kepada siapa kita harus bersikap jujur? Nah, kita itu harus jujur kepada siapa saja sih? Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ingat bahwa Allah itu melihat setiap gerak-gerik kita dimanapun dan kapanpun kita berada, ya. Kayak Allah itu juga mendengar apapun yang kita katakan, ya. Allah melihat dan mendengar, maka kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu main ke rumah tetangga, ada mangganya tetangga matang, buah mangganya matang, terus kamu tengok-tengok, lihat ada orang nggak ya, ada orang nggak ya. Nah, terus kamu petik mangganya. Nggak ada orang yang tahu, ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Itu berarti kalau kamu memetik mangganya mencuri, berarti kamu tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu contohnya. Kepada siapa lagi? Kepada diri sendiri. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Tadi memetik buah mangga itu berarti mencuri. Mencuri itu dosa atau tidak? Kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik, itu dosa. Kalau kita tetap mengambilnya berarti kita tidak jujur juga kepada diri sendiri, karena diri sendiri tahu, oh mencuri itu dosa, tapi tetap melakukan, berarti itu namanya tidak jujur kepada diri sendiri, gitu ya. Selanjutnya kepada siapa saja, pada siapa lagi kita harus jujur? Tentu saja kepada orang tua. Ketika misalkan Adam, kamu ada anak namanya Adam, diperintah sama ibunya, Adam, tolong kamu ke warung, ya, tolong belikan ibu minyak goreng, ya. Diberi uang 20.000. Kemudian Adam pergi ke warung beli minyak goreng, harganya 15.000. Kembalinya berapa? 5.000. Nah, Adam pulang ke rumah bilang sama ibunya, Bu, minyak gorengnya harganya 20.000. Nah, padahal cuma berapa? 15.000. Berarti yang 5.000 kemana? Nah, yang 5.000 diambil sama Adam. Itu namanya tidak jujur kepada siapa? Orang tua, ya. Itu contoh, ya, contoh. Kepada siapa lagi kita harus jujur? Kepada Bu Guru dan Pak Guru, ya. Kepada Bu Guru dan Pak Guru kita harus jujur. Tadi misal contohnya Pak Guru tanya, oh, sudah mengerjakan PR atau belum? Kalau kamu jawabnya belum, ya jawab belum. Jangan belum mengerjakan terus bilangnya sudah, ya, begitu ya. Kepada Bu Guru. Kepada siapa lagi kita harus jujur? Kepada semua orang, ya. Pada semua orang, kepada teman, kepada tetangga, kepada semua orang kita harus berkata dan berbuat jujur, begitu ya, paham ya? Oke, itu jujur. Kemudian selanjutnya, anak yang jujur selalu dapat dipercaya, ya. Tadi contohnya Adam suruh ke warung, suruh beli minyak goreng, harganya 15.000. Kalau Adam kembalikan uangnya 5.000, kemudian ibunya kasih, oh ini buat jajan 2.000. Nah, dan seterusnya akan dipercaya terus, ya. Oke, sebaliknya kalau dia suka bohong, tidak akan dipercaya, nggak diperintah lagi, nggak dikasih uang lagi buat jajan, ya. Oke, kemudian tidak mencontek ketika ulangan. Ayo, ada yang suka mencontek ketika ulangan? Kalau ada yang suka mencontek berarti dia anak yang pembohong, ya. Kemudian anak yang jujur selalu menepati janji, ya. Pak Guru tanya, bilang, kamu janji ya besok PR-nya dikerjakan. Nah, kalau kamu bilang janji Pak Guru, berarti besok harus mengerjakan PR. Tapi kalau kamu bilang janji Pak Guru, ternyata besok nggak mengerjakan, itu berarti tidak jujur, ya, karena tidak menepati janji. Kemudian tidak mengambil milik orang lain, ya. Nah, anak yang jujur itu nggak suka mengambil milik orang lain atau mencuri. Kemudian juga tidak merusak milik orang lain. Jadi misalkan temennya ke sekolah bawa krayon, ya, pensil warna, terus kamu ngomongnya minjem tapi dimasukin ke tas dibawa pulang, atau kamu pinjam terus kamu rusak, kamu kembalikan dalam keadaan rusak, itu namanya bukan anak yang jujur. Oke, kemudian dapat menjaga amanah tadi itu, ya, seperti Adam yang disuruh untuk beli minyak goreng, ya, beli minyak goreng harganya 15.000, ya, jangan bilangnya 20.000. Nah, kalau bilang 20.000 berarti tidak dapat menjaga amanah. Oke, selanjutnya tidak suka berbuat curang, ya.
Kemudian dimanapun dan kapanpun harus bersikap jujur di rumah, di sekolah, ya, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, jam berapa saja harus bersikap jujur, ya. Kayak orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang jujur itu pasti disayang Allah. Juga mendapat pahala dan surga kelak. Siapa yang mau masuk surga? Iya, pasti mau semua. Makanya kalau mau masuk surga harus berkata jujur, ya. Oke. Kemudian disenangi orang tua dan guru, sudah disayang Allah, disenangi orang tua, disayangi guru lagi, ya. Nah, itu anak yang jujur keuntungannya. Kemudian temannya banyak, punya banyak teman, ya. Temannya anak yang jujur itu pasti banyak karena menyenangkan, ya, tidak suka bohong. Ya, kemudian kebalikan jujur adalah dusta atau bohong. Sebaliknya, anak yang tidak suka jujur itu adalah anak yang pembohong. Nah, bohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar, seperti tadi Adam, ya. Nah, pada harga minyak goreng 15.000, bilang sama ibunya berapa? 20.000. Itu berarti mengatakan sesuatu yang tidak benar. Bohong, ya. Orang bohong dibenci Allah dan orang lain. Pasti orang yang suka bohong itu tidak punya banyak teman. Allah benci, orang-orang juga benci, ya. Kemudian bohong termasuk ciri orang munafik. Oh, kamu mau jadi orang munafik? Kalau tidak mau berarti tidak boleh bohong. Ciri orang munafik itu ada 3. Ketika dia berkata dia berbohong, berdusta. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Ketika dia dipercaya dia berkhianat. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Nah, orang bohong termasuk orang munafik, ya. Oke. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita lihat slide ini, ya. Ini ada 5 pernyataan, ya. Kalian jawab, kita semua jawab kira-kira pernyataan ini betul atau salah, ya. Kalau betul ada tanda contreng, kalau salah ada tanda silang. Baik, nomor 1, kebalikan jujur adalah sombong. Betul atau tidak, ya? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena kebalikan jujur itu bukan sombong tapi bohong, ya. Sekarang nomor 2, tidak jujur ciri orang munafik. Betul atau tidak, ya? Tidak jujur itu ciri orang munafik. Jawabannya adalah betul, karena orang munafik itu salah satu cirinya adalah bohong atau tidak jujur. Nomor 3, Allah Subhanahu wa taala benci orang yang tidak jujur. Oh iya, betul ini, ya. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala itu benci orang yang tidak jujur, ya. Nomor 4, orang bohong akan dipercaya orang lain. Orang bohong akan dipercaya orang lain. Betul atau tidak? Jawabannya adalah salah. Orang bohong itu tidak akan dipercaya orang lain, ya. Sekarang nomor 5, jujur adalah berkata apa adanya. Betul atau tidak, ya? Berkata apa adanya itu jujur? Jawabannya adalah betul. Jujur itu adalah berkata apa adanya. Ya, baiklah anak-anak kelas 2, ya. Itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian silahkan kerjakan evaluasi atau soal-soal di link pada deskripsi video atau nanti Pak Guru kirimkan, ya, lewat WA. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.